Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat rezeki, panjang umur, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat itulah kita sebagai orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Tadi sudah dibacakan oleh ananda kita. Bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggilnya adalah yang beriman. Jadi dalam Al-Qur'an itu Allah memanggil, ada yang dipanggilnya adalah manusianya, ada juga yang dipanggil orang yang beriman. Seperti ya ayuhan nas, wahai manusia, berarti semua manusia yang dipanggil oleh Allah. Tapi ketika Allah hendak mewajibkan puasa, yang dipanggil itu adalah siapa? Amanu, yaitu orang yang beriman. Nah ini maka berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kita dalam hati kita ada keimanan dan merasa memang kita beriman, ini saatnya kita sedang dipanggil di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, maka dalam ayat kelanjutannya seterusnya sampai ayat ke-8, 184, 185, 186, 187, kesimpulannya adalah kalau kamu merasa masih memiliki keimanan ketika datang bulan Ramadan, maka laksanakanlah ibadah puasa. Nah, ada kecuali, boleh tidak puasa kalau sakit, kan itu. Apalagi perjalanan jauh, kan itu ya, dan melelahkan, jauh dan melelahkan. Kalau sekarang biarpun jauh tapi tidak melelahkan, naik pesawat, ya lebih baik tidak berbuka, tetap berpuasa walaupun boleh. Nah, walaupun boleh perjalanan ke Surabaya jauh, tapi naik pesawat kok nggak capek, boleh buka, boleh saja buka, tapi lebih bagus sih tidak buka. Lebih bagus tetap melanjutkan berpuasa karena tidak melelahkan, kalau tidak melelahkan. Nah, jadi dengan hitungan-hitungan dan catatan-catatan tertentu, atau yang lagi haid, lagi nipas, ya, atau yang sedang usia lanjut, yang sudah tidak sanggup untuk berpuasa, itu boleh tidak berpuasa. Nah berarti yang orang yang beriman yang tidak berpuasa hanya boleh tidak berpuasa kalau ada uzur syar'i. Tadi uzur syar'inya sakit, perjalanan jauh, haid, nipas, tetapi dengan catatan itu wajib diqodho di bulan berikutnya, di lain waktu, wajib diganti, wajib diqodho. Nah, agar apa? Agar la'allakum tattaqun, kata Allah, dengan berpuasa itu agar kalian menjadi orang yang bertakwa.
Para ulama mencatat di dalam berbagai kitab begitu besar keagungan puasa itu sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa itu tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi kepada umat-umat sebelumnya, kepada umat-umat terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Aku wajibkan juga puasa itu kepada orang sebelum kamu, kepada Nabi Isa, ya, kepada Nabi Musa, dan seluruh para nabi diwajibkan, disyariatkan berpuasa. Tetapi puasanya berbeda, ya, tentu tata caranya berbeda-beda. Setiap zaman para nabi itu tata cara puasanya berbeda-beda. Tetapi puasanya sama diwajibkan. Nah, oleh karena saum ini ibadah yang sangat agung, diwajibkan bagi seluruh umat, ya, diwajibkan kepada seluruh umat, berarti Allah Subhanahu wa taala dengan mewajibkan puasa itu memang ada dampak yang sangat luar biasa bagi manusia, bagi umat manusia, bagi peradaban manusia. Ada dampak yang luar biasa. Maka Nabi bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka akan menjadi sehat. Maka kata Allah, dengan berpuasa itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang beriman tadi betul-betul menjadi takwa karena puasa yang dia lakukan di bulan Ramadan. Itu tujuannya, tujuan puasa itu. Nah, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Orang yang bertakwa itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segenap larangan-larangannya. Itu takwa. Sirron wa alaniyah, baik ketika sendiri, sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang lihat, wa alaniyah, atau ketika terlihat oleh orang lain, tetap dia bertakwa. Zohiron wa batinan, zohir maupun batin. Nah, jadi dengan ibadah puasa yang diwajibkan bagi kita, maka insya Allah kita betul-betul menjadi mukmin yang betul-betul apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, baik ucapan, perbuatan dan sebagainya, ini mencerminkan seorang mukmin yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada suatu hari ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa sih jembatan yang bisa menghantarkan kami menggapai surga? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah menjawab, absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sabda Nabi, jalan atau wasilah atau media untuk mencapai atau menggapai surga itu sangat mudah. Pertama, sabda Nabi, absus salam. Nah, absus salam itu maknanya adalah tebarkan kedamaian, sebarkan salam keselamatan. Nah, berarti sebagai orang mukmin dia harus bisa menebarkan kedamaian, keselamatan, memberikan rasa aman, menebarkan kasih sayang kepada sesama umat manusia. Itu mukmin, kata Nabi. Berarti harus seorang mukmin itu yang ingin mendapat ridho Allah lalu menggapai surga, dia harus bisa absus salam. Apa maknanya? Menyebarkan kedamaian. Nah, Imam An-Nawawi, ya, Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mencatat
bahwa untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi mengenai afsus salam, menebarkan keselamatan ini adalah dimulai dari hal yang paling gampang. Apa itu? Ucapkan salam. Jadi perintah nabinya itu adalah afsus salam, tebarkan kedamaian, berikan kasih sayang kepada siapapun. Lalu para ulama menambahkan, mensyarahkan, menjelaskan di antara makna dari perintah Nabi itu, hal yang sangat mudah itu adalah apa? Lisan kita mudah untuk mengucapkan salam. Salam dalam Islam adalah assalamualaikum. Paling singkat. Boleh ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling singkat. Maknanya apa? Assalamualaikum, keselamatan untukmu, warahmatullahi, dan juga rahmat Allah untukmu, wabarakatuh, dan juga keberkahan melimpah kepadamu. Itu makna salam. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan salam kepada siapapun yang kita jumpai, apalagi masuk ke dalam rumah, ada keluarga kita, atau sekedar bertegur sapa di dalam media sosial misalnya, diawali dengan salam, luar biasa. Berarti saya memberikan doa kepada orang yang kita sapa. Lalu dijawab oleh orang itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama jawabannya, keselamatan untukmu, juga rahmat dan keberkahan dari Allah semoga terlimpah untukmu. Jadi saling mendoakan. Apakah ini susah kita ucapkan? Gampang, mudah, memang sangat mudah. Nah, artinya apa? Dimulai dari hal yang paling mudah dengan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah menjadi pintu menggapai keridhaan Allah dan surganya. Ini kata Nabi. Nah, maka Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi itu tidak berdasarkan nafsu. Nabi tidak pernah berkata, berbuat berdasarkan nafsu sendiri, tidak pernah. Adapun pernah ketika Nabi itu melenceng, langsung akan melenceng gitu, bukan melenceng, akan berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah, lalu langsung ditegur oleh Allah sehingga tidak jadi. Makanya Nabi itu adalah maksum, selalu terjaga, terpelihara, akan selalu dijaga Nabi itu. Nah, maka apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pasti benar, karena yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi bukan nafsu, bukan kepentingan duniawi yang disampaikan oleh Nabi, tetapi melainkan wahyu yuha, wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan. Imam Nawawi tadi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim di mana menjelaskan bahwa memberikan salam itu, ya, yang dimaksud memberikan salam assalamualaikum tidak hanya sekedar kata-kata, tidak hanya sekedar kalimat assalamualaikum gitu, ketemu ini assalamualaikum, ketemu itu assalamualaikum. Tidak hanya sekedar kalimat, tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi walaupun itu kata-kata, itu merupakan doa. Nah, walaupun itu hanya kalimat, itu menjadi doa. Tapi menurut Syekh Imam Nawawi, ini mengandung arti, dengan ucapan salam itu berarti orang itu harus bisa menebarkan perdamaian, memberikan kasih sayang, kemudian memberikan kerukunan terhadap sesama, terhadap keluarga, terhadap tetangga, terhadap sesama muslim, maupun terhadap seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama maupun ras. Nah, ini syarah atau penjelasan dari Syekh Imam Nawawi. Makanya
sangat dianjurkan untuk menebarkan salam itu tidak hanya dengan lisan, yang kemudian diiringi juga dengan perbuatan dan perilaku serta sikap kita yang memberikan kedamaian. Itu yang pertama. Sabda Nabi, jalan menggapai pintu surga pertama adalah afsus salam, sebarkan kedamaian. Dimulai dengan mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am. Jalan untuk menggapai surga itu yang kedua adalah memberi makanan. Wa at'imut ta'am, memberi makan. Kepada siapa? Kepada fuqara wal masakin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa at'imut ta'am, ada lagi wa at'imul ji'an, memberi makan kepada yang lapar. Maka dianalogkan, ketika orang memberikan sedekah makanan kepada yang sedang berpuasa, itu pahalanya luar biasa. Pahalanya berlipat luar biasa. Satu, memberikan makan kepada yang sedang beribadah, apalagi sedang di bulan Ramadan, maka itu pahalanya menjadi pahala yang berlipat-lipat. Nah, sabda Nabi, jalan untuk mencapai surga itu yang kedua adalah dengan wa'at imut to'am, memberi makan. Ini dimulai dari hal kecil. Jadi Nabi itu bukan memberikan seluruh atau 50% harta, bukan. Hanya memberikan sepiring, kata Allah. Kalau kita di rumah ada beras 50 kilo, tapi kok yang hanya dianjurkan itu hanya yang kita berikan hanya satu piring gitu. Atau kalau di rumah kita punya satu Magicom itu berapa gelas? Berapa piring kira-kira? Magicom penuh 3 liter bisa untuk 6-10 piring misalkan ya. Yang dianjurkannya itu adalah sedekahnya hanya satu piring, kata Nabi. Mampu nggak kita kira-kira begitu? Makanya Nabi kalau di rumah ada makanan yang tersisa, dalam arti ya sudah cukup, sudah tidak perlu makan lagi oleh keluarga, maka Nabi bersegera makanan itu disedekahkan, diberikan kepada siapapun. Bahkan suatu saat ketika Nabi sholat berjamaah, selesai sholat, lalu Nabi lantas pergi pulang ke rumah. Habis sholat, tumben Kangjeng Nabi tidak berzikir dahulu, tapi langsung pulang ke rumah. Tapi tidak lama pulang ke rumah, lalu balik lagi ke masjid. Setelah balik lagi ke masjid, sahabat tanya, wahai baginda, tumben selesai sholat pulang sebentar, lalu balik lagi ke masjid. Lalu Nabi menjelaskan, selesai sholat tadi saya teringat masih ada makanan yang sudah tidak kami makan dan harus segera disedekahkan kepada orang lain. Sampai begitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wa'at imut to'am. Jadi bukan memberi yang banyak, bukan pemberian yang jumlahnya besar, bukan. Tetapi wa'at imut to'am. Wa'at imut to'am itu maknanya adalah berarti ya apa yang ada pada kita sisihkan, kita berikan kepada orang lain. Tentu di dunia ini orang rezekinya tidak sama. Bisa jadi ada seseorang yang sama sekali belum makan, atau tidak punya untuk beli makan, tapi pada suatu ketika kita tergerak hati kita untuk memberi kepada orang itu atau kepada siapapun. Boleh jadi orang yang kita kasih dia tidak perlu, dia berikan lagi kepada orang lain. Orang lain gak perlu, dia kasihkan kepada orang lain lagi, akhirnya nyampe kepada orang yang lagi perlu. Jadi begitu. Jadi kita sedekah itu juga tidak perlu mikir saya kasih dia perlu nggak ya? Nggak perlu juga begitu. Karena walaupun yang kita kasih dia sedang cukup, dia akan memberi kepada yang lain. Mulai dari atas, ibarat air akan menetes ke bawah, sampailah kepada yang paling bawah. Nah, jadi kita tidak perlu berpikir sedekah kita tepat sasaran, enggak, tidak perlu begitu juga.
Nah, walaupun kalau zakat fitrah ya harus tepat sasaran karena ada panitia, ada amilin, artinya dicatat dulu kan, kategorinya fakir, kategorinya miskin dan lain sebagainya dicatat. Tetapi kalau kita sedekah secara pribadi, kalau menurut kita orang itu sedang memerlukan atau apalagi untuk makan, ya berarti kita harus memberi. Tetapi sekalipun kita tidak tahu, yang penting kita sudah bersedekah, insya Allah itu akan sampai kepada orang yang memerlukan. Karena kita tidak tahu dari yang kita kasih itu akan mengalir kemana dan kemana. Mungkin para bapak sekalian satu saat pernah mendapatkan rezeki di luar di luar dugaan, di luar pendapatan rutin, lalu mendapatkan rezeki besar. Tetapi rezeki itu apa yang kita pegang itu tidak lama kita pegang. Kita kasihkan ke ini dan ke ini dan ke ini. Disitulah kita merasakan bahwa apa yang kita miliki, apa yang ada pada tangan kita tidak selamanya harus kita makan, tetapi juga ada hak orang lain di mana kita hanya sebagai penyalur yang untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya Nabi mengajarkan wa'at imut to'am, bukan memberi yang banyak tetapi memberi hanya untuk makan. Dari yang sedikit itulah maka disitulah akan timbul rasa dalam jiwa kita, toleransi, kepedulian sosial yang tinggi, karena puasa ini mengajarkan rasa lapar kita ini akan memberikan rasa kepedulian kepada orang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jalan untuk menggapai pintu surga itu sabda Nabi, wasilul arham, bersilaturahmi. Nah, jadi yang ketiga itu adalah bersilaturahmi, menghubungkan tali persaudaraan, menghubungkan keharmonisan pertemanan, kemudian lingkungan dan sebagainya agar terjalin dengan harmonis, dengan baik, yang satu sama lain saling menyapa, satu sama lain saling peduli. Nah, itu yang dimaksud dengan silaturahmi. Ada ikatan batin. Bagaimanapun seseorang masih dalam satu kandungan, satu rahim, adik kakak misalnya, betapapun mungkin sedang kesal, betapapun sedang berantem, betapapun sedang ribut, dia ada ikatan rahim. Dalam satu rahim, dia tidak akan tidak akan membuat sengsara, tidak akan membuat binasa, tetapi pasti dia akan timbul rasa kasih sayang. Maka diibaratkan dengan siapapun kita harus wasilul arham, menyambung tali silaturahmi. Tidak hanya dengan keluarga, tetapi juga dengan tetangga, dengan teman, dengan lingkungan. Harus ada ikatan sebuah persaudaraan yang satu sama lain. Kata Nabi, kalbunyani yasuddu ba'duhum ba'do. Satu sama lain saling menguatkan seperti sebuah bangunan, atau seperti sebuah tubuh kita. Ketika satu tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain juga ikut merasakan sakit. Itu makna dari silaturahmi. Maka dengan perilaku-perilaku yang disampaikan oleh Nabi untuk memberikan rasa kasih sayang, maka disitulah akan menuju jalan kepada pintu surga. Kemudian yang keempat, wasallu wan nasu niyamun. Salatlah kalian sedangkan orang-orang yang lain dalam keadaan tidur. Artinya apa? Salat di tengah malam, salat tahajud, ya salat taubat, ya salat hajat. Bangun di tengah malam, berzikir, membaca Al-Qur'an, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam, dikala kebanyakan orang lain terlelap tidur, ya kita bisa bangun di tengah malam. Itu menjadi pintu, menjadi jalan, menjadi pintu terbuka kepada ridho Allah dan juga kepada surga. Maka diibaratkan, dicontohkan para ulama-ulama, orang-orang yang soleh, yang mukasyafah, yang terbuka. Mukasyafah itu terbuka.
Terbuka apa? Misalkan ada suatu hal, ada suatu persoalan, kalau ukuran manusia biasa, kita tidak bisa memandang ke depan. Apa yang akan terjadi misalnya? Apa yang akan terjadi? Atau apa yang sudah terjadi yang tidak kita ketahui, tapi orang itu bisa dia tahu. Nah, itulah yang dimaksud dengan seseorang yang mukasyafah. Dia terbuka. Nah, kenapa dia bisa begitu? Di antaranya adalah dia membiasakan untuk bangun tengah malam. Nah, untuk apa? Untuk beribadah, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa. Maka sinyal di tengah malamnya itu sangat kuat. Jadi sinyalnya sangat kuat, berhubungan dengan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah malam, dikala orang-orang banyak yang tidur istirahat, maka dia memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sinyalnya begitu kuat, maka istilah dalam ilmu tasawuf itu diantaranya adalah apa yang disebut dengan mukasyafah. Dia terbuka, dia bisa memandang ke depan, dia bisa memprediksi lah kalau bahasa kita, kira-kira prediksi gitu. Tapi itu sebuah kebenaran. Nah, kenapa? Karena dia terbuka, channelnya selalu nyambung kira-kira. Kalau kita mungkin sinyalnya kadang putus gitu ya, jelek lah, kadang juga error mungkin sinyalnya kan gitu. Tapi maka bagaimana caranya supaya sinyal kuat terus, nyambung terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang dicontohkan oleh baginda Nabi itu adalah sholat ketika orang lain sedang pada tidur. Nah, kemudian lanjut sabda Nabi, tadkhulul jannah bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian. Itu sabda Nabi, engkau akan masuk surga dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Nah, itu cara-cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggapai pintu surga. Jadi ternyata dimulai dari hal-hal yang kecil, ya, dimulai dari hal-hal yang kecil mulainya, bukan perintahnya siapa yang seseorang dapat membangun masjid yang bangun sendiri, bukan begitu, nggak ada redaksi begitu. Siapa yang bisa bangun masjid sendiri tanpa ada bantuan orang lain, bangun sendiri, dia masuk surga, nggak ada yang begitu, hadisnya nggak ada. Atau siapa yang bisa memberikan sodakoh sekian juta misalkan dirham, itu tidak ada yang begitu. Tetapi justru dari hal-hal yang kecil yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hal-hal yang kecil itulah akan melahirkan sesuatu yang besar. Jam berapa maghrib? Mau sampai isya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi saya ulas, pertama bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang sangat agung. Keutamaannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang agung, orang-orang yang mulia bersama kemuliaan Ramadan itu sendiri. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita dengan Ramadan ini semakin meningkat takwa kita, sirron wa alaniyah, seketika sendiri maupun ketika rame, secara lahir maupun secara batin. Dan kita bisa memulai dari hal-hal yang paling mudah, yang paling ringan, tetapi justru itu bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Sabda Nabi, tadkhulul jannah bisalam, engkau akan masuk surga dengan penuh ketenangan. Apa itu? Tadi pertama, tebarkan kedamaian, dimulai dari mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, memberi makan, memberi sesuap nasi, memberi satu piring sodako. Kemudian yang ketiga silaturahmi. Dan yang keempat, bangun tengah malam untuk sholat. Dan yang terakhir
Maghrib berarti. Ya. Itu bunyi maghrib itu. Ya, Maghrib. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa Allahumma arhamna ya rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.